Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ananda semuanya pada video pembelajaran matematika wajib kelas 12 bersama Ibu, Bu Fani. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita pada video sebelumnya. Masih pada bab 3 aturan pencacahan. Sekarang materinya adalah permutasi. Nah, apa saja sih kegunaan dari permutasi ini? Yang pertama, ini permutasi bisa kita gunakan untuk menghitung banyak cara penyusunan benda atau pemilihan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan juga bisa digunakan untuk menghitung banyak plat kendaraan bermotor yang bisa dibuat menggunakan angka-angka atau huruf-huruf tertentu. Mirip juga dengan aturan perkalian kemarin ya. Tapi ini dengan perhitungan yang berbeda atau dengan kasus yang berbeda lagi. Dan ini yang ketiga juga bisa permutasi ini kita gunakan untuk menghitung banyak cara penyusunan atau pemilihan perangkat kelas seperti ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan yang lainnya, juga pada perangkat OSIS dan lain-lain. Oke, tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini, Ibu harapkan setelah Ananda mempelajari video ini, Ananda sudah mampu menganalisis aturan permutasi melalui masalah kontekstual, dan yang kedua, Ananda juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan permutasi. Oke, sebelum kita masuk ke permutasinya, kita harus belajar dulu mengenai perhitungannya. Ada di sini namanya faktorial. Ada perhitungan faktorial. Apa itu faktorial? Ini dia. Untuk suatu n bilangan asli, n tanda seru ini dibaca faktorial. Jadi ini dibacanya n faktorial. Didefinisikan sebagai, n faktorial itu didefinisikan sebagai, nih, n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1, dikali n kurang 2, dikali n kurang 3, dan seterusnya sampai kali 3, kali 2, kali 1. Oke, gimana contohnya tuh? Ya nih, contohnya 5 faktorial. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Artinya angkanya terus turun 1 sampai terakhir 1. Ya, sama kayak gini, n kali n kurang 1, jadi angkanya dikurang-kurang 1, kurang 1, jadi kurang 2, kurang 3, dan seterusnya, sampai perkalian terakhirnya 1. Ya, berarti ini berapa nih hasilnya? Kita hitung, 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2, 120 kali 1, 120. Jadi 5 faktorial itu adalah 120. Nah, gimana dengan 4 faktorial kali 3 faktorial? Berarti kita cari 4 faktorial dulu. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nih, dan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Kalau kita kalikan hasilnya, 4 kali 3, 12, kali 2, 24, kali 1, 24 juga, kali 3. 72 kali 2, 144 kali 1, 144. Oke. Selanjutnya yang per lagi, 8 faktorial per 5 faktorial sama dengan, ya, kita buat satu-satu seperti ini. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan 5 faktorial itu juga gitu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ini nanti kalau pembagian berarti boleh kita coret. Ya, coretlah mulai dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu. Jadi tersisa 8 kali 7 kali 6 sama dengan, ya, sama dengan 336. Nah, itulah perhitungan menggunakan faktorial. Selanjutnya kita lihat definisi permutasi.
Permutasi itu apa? Permutasi itu adalah banyaknya cara menyusun atau memilih R benda dari N benda yang ada. R sama N ini angka ya. Jadi banyak cara menyusun atau memilih beberapa benda, R benda, misalkan R, itu dari N benda yang ada. Nah, dilambangkan dengan PNR gini. Atau P dalam kurung NR. Di mana PNR itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Gimana contohnya tuh? Nih. P 5,2. Berarti di sini 5 sebagai N, 2 sebagai R. Artinya 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. Masukkan ke rumus ini, ya kan? Setelah itu apa? Setelah itu kita selesaikan. 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 kurang 2 faktorial, 3 faktorial ya. Berarti 5 faktorial per 3 faktorial. Kita buatkan perkaliannya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Ini boleh seperti tadi, pembagian itu boleh kita coret. Ya, biar sederhana. Tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Oke. Ibu harap Ananda sudah paham mengenai aturan permutasi. Nah, sekarang mari kita mencoba. Ananda silahkan jawab pertanyaan ini. Nilai dari permutasi 7,3 adalah, silakan Ananda coret-coret dulu, cari hasilnya di buku buram Ananda. Ibu kasih waktu 10 detik mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai? Oke, berapa jawaban yang Ananda dapat? Ayo kita cek. Ini adalah kunci jawabannya. Permutasi 7,3 itu adalah 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial, atau sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Selanjutnya tinggal kita uraikan. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau kita coret yang sama, kita dapat 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Jadi permutasi 7,3 itu adalah 210. Selanjutnya kita akan membahas masalah kontekstual. Tadi kan masalah hitung-hitungannya. Sekarang kita akan membahas masalah kontekstual terkait permutasi ini. Ibu sudah menyediakan 2 masalah kontekstual. Nah, ini masalah yang pertama. Terkait dengan pemilihan pengurus OSIS di sebuah sekolah. Jadi suatu sekolah akan memilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika tersedia 4 orang calon, maka banyak cara memilih pengurus OSIS tersebut adalah, ya, tersedia 4 orang calon, maka banyak cara untuk memilih pengurus OSIS adalah, ini kita buatkan calonnya dulu, kita misalkan, nah ini adalah calonnya. Andi, Budi, Chandra, dan Dina. Ini adalah calon pengurus OSIS. Di antara mereka ini nanti akan ada yang menjadi ketua, akan ada yang menjadi wakil ketua, dan akan ada yang menjadi sekretaris. Oke, nah sekarang berapa banyak cara atau berapa banyak susunan pengurus OSIS yang dapat terbentuk dari keempat orang ini? Oke, kita uraikan. Pertama, kita tuliskan dulu posisi-posisi pengurus OSIS yang akan diisi, yaitu ketua, wakil, dan sekretaris. Dan ini adalah calonnya, calon pengurus OSIS ada 4 orang, Andi, Budi, Chandra, dan Dina. Jadi, Andi, Budi, Chandra, dan Dina ini masing-masing akan mengisi satu posisi ketua, wakil, atau sekretaris. Ya. Nah, berapa banyak cara memilih pengurus OSIS?
sama artinya dengan berapa banyak pengurus OSIS yang mungkin akan terbentuk dari menyusun 4 orang ini ke posisi ketua, wakil, dan sekretaris. Jadi, berapa banyak pengurus yang terbentuk, dari situ kita kan bisa melihat berapa banyak cara pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris dari 4 calon yang tersedia ini. Oke, berarti sekarang kita akan menghitung atau akan menguraikan satu persatu susunan pengurus OSIS yang akan terbentuk dari 4 calon pengurus OSIS ini. Ya, yang pertama kita mulai dari ketua. Ketua bisa diisi oleh Andi, Budi, ataupun Chandra, ataupun Dina. Keempat orang ini berkemungkinan untuk mengisi posisi ketua. Begitupun dengan wakil, keempat orang ini juga berkemungkinan untuk mengisi wakil. Keempat orang ini juga berkemungkinan untuk mengisi sekretaris. Ya, berarti kita uraikan satu-satu. Kita mulai dari Andi. Jika Andi yang jadi ketua, yang mengisi posisi ketuanya Andi, maka wakilnya diisi oleh Budi, Chandra, atau Dina. Kan nggak mungkin kalau Andinya ketua, Andi juga wakil kan? Maka kalau Andinya ketua berarti posisi wakil bisa diisi oleh 3 orang ini, Budi, Chandra, atau Dina. Kita tuliskan Budi, Chandra, atau Dina. Nah, sekarang kalau Andi sebagai ketua, wakilnya Budi, maka sekretarisnya bisa jadi Andi ketua, wakil Budi, maka sekretarisnya Chandra atau Dina. Maka susunannya adalah Andi ketua, Budi wakil, Chandra sekretaris, seperti ini. Atau Andi ketua, wakilnya Budi, Dina sekretarisnya. Ini dia, Andi, Budi, Dina. Andi ketua, Budi wakil, Dina sekretaris. Oke. Selanjutnya, jika Andi ketua, wakilnya Chandra, maka yang menjadi sekretarisnya adalah Budi atau Dina. Sini ya. Nah, berarti susunannya Andi, Chandra, Budi, Andi ketua, wakil Chandra, Budi sekretaris, atau Andi, Chandra, Dina. Andi ketua, wakilnya Chandra, sekretarisnya Dina. Ya. Selanjutnya, jika wakil Dina, maka sekretaris bisa diisi oleh Budi atau Chandra. Nah, susunannya seperti ini, Andi ketua, Dina wakil, Budi sekretaris. Atau Andi ketua, Dina wakil, Chandra yang sekretaris. Oke, inilah semua kemungkinan susunan pengurus ketika Andi yang menjadi ketua. Sekarang, gimana kalau Budi yang jadi ketua? Kalau Budi yang jadi ketua, maka yang menjadi wakil Andi, Chandra, atau Dina. Nah, kalau Andi yang mengisi posisi wakil, berarti sekretarisnya bisa Chandra atau Dina. Susunannya menjadi seperti ini. Ketua Budi, wakil Andi, sekretaris Chandra. Oke. Kalau ini yang keduanya, Budi ketua, Andi wakil, maka Dinanya yang sekretaris. Ini susunannya. Ya, oke, selanjutnya kalau Chandra yang jadi wakil dan Budi ketua, maka sekretarisnya adalah Andi dan Dina. Susunannya seperti itu. Oke, kalau Dina yang wakil, maka sekretarisnya adalah Andi atau Chandra. Nih, ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 banyak susunan cara. Ada 6 banyak susunan pengurus OSIS yang dapat terbentuk ketika Budi yang jadi ketua. Ketika Andi yang jadi ketua juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya kalau Chandra yang jadi ketua gimana? Wakilnya adalah Andi atau Budi atau Dina. Kalau Andi yang jadi wakil, berarti sekretarisnya Budi atau Dina. Seperti ini susunannya. Kalau wakilnya Budi, berarti sekretarisnya Andi atau Dina. Nah, ini susunannya.
Kalau wakilnya Dina berarti sekretarisnya Andi atau Budi. Nah, inilah susunannya. Oke. Selanjutnya, Dina yang jadi ketua. Kalau Dina yang jadi ketua, maka wakilnya Andi, Budi, atau Chandra. Kalau Andi yang jadi wakil, Dina jadi ketua, maka sekretarisnya adalah Budi atau Chandra. Ini susunannya. Kalau Dina ketua, Budi yang wakil, maka sekretarisnya Andi atau Chandra. Nah, inilah susunannya. Dan terakhir, kalau Chandra yang jadi wakil dan Dina ketua, maka sekretarisnya Andi atau Budi. Oke. Nah, dari ini berarti banyak cara memilih pengurus OSIS itu ada, ini 6 tadi ya, udah kita hitung 6, ini 6, ini juga 6, ini juga 6. Jadi, 6 kali 4, 24. Ada 24 cara. Ada nggak cara singkatnya untuk menghitung banyak cara memilih pengurus OSIS ini? Ada. Nih, kita lihat masing-masing posisi. Posisi ketua bisa diisi oleh Andi, Budi, Chandra, atau Dina. Ya, ada 4 orang yang bisa mengisi posisi ketua. Terus wakil hanya bisa diisi oleh 3 orang. Kenapa? Karena satunya sudah dipilih jadi ketua. Ya, satu sudah terpilih jadi ketua, maka wakil cuma bisa diisi oleh 3 orang. Dan sekretaris cuma bisa diisi oleh 2 orang, karena satu sudah terpilih jadi ketua, satu lagi sudah menjadi wakil, maka tersisa cuma 2 orang untuk mengisi sekretaris. Jadi, total banyak cara memilih pengurus OSIS itu sama saja dengan mengalihkan banyak posisi untuk banyak orang yang bisa mengisi ketua, 4, kali yang banyak orang yang bisa mengisi posisi wakil, 3, dikali banyak orang yang bisa mengisi posisi sekretaris, yaitu 2. Berarti 4 kali 3 kali 2. Berapa? 4 kali 3 kali 2, 4 kali 3, 12, kali 2, 24 ya. 24 cara. Itulah caranya. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual terkait pemilihan pengurus OSIS yang tadi, kita bisa menggunakan cara yang lebih singkat, yaitu dengan cara permutasi. Di sini Ibu tuliskan lagi atau Ibu tampilkan lagi masalah pengurus OSIS yang tadi, masalah pemilihan pengurus OSIS yang tadi ya. Oke, nah di sini untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan aturan permutasi, kita harus mengingat lagi apa itu permutasi. Kita sudah mempelajarinya sebelumnya ya. Nih, permutasi itu adalah banyaknya cara menyusun atau memilih R benda dari N benda yang ada. Berarti kalau kita bawakan ke masalah kita ini, berarti banyak cara memilih 3 orang pengurus OSIS, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari 4 calon yang tersedia. Berarti di sini R-nya itu adalah kan banyak cara memilih R. Benda. Benda di sini bisa makhluk hidup, bisa makhluk mati ya. Berarti banyak cara memilih 3 orang pengurus, berarti banyak cara memilih R benda. Berarti R di sini sama dengan 3 di sini, atau 3 ini sebagai R, dan N yang ada itu adalah 4. Berarti banyak cara memilih 3 orang pengurus OSIS dari 4 calon yang tersedia itu sama dengan permutasi 4,3. Nah, berapa? Kita hitung pakai rumus. Nih rumusnya. Tinggal ganti N-nya dengan 4, R-nya dengan 3. Jadinya 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial. Kita selesaikan. 4 kurang 3 faktorial sama dengan 1 faktorial. Jadi 4 faktorial per 1 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 1 faktorial?
1. Berarti kita hitung 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24. Berarti 24 cara. Berarti ada 24 cara memilih 3 pengurus OSIS dari 4 calon yang tersedia. Sama nggak hasilnya dengan yang tadi? Sama kan? Sama. Jadi inilah cara cara menyelesaikan masalah pemilihan pengurus OSIS, yaitu dengan cara permutasi. Oke? Nah, setelah membahas masalah pemilihan pengurus OSIS yang tadi, Ananda teringat lagi nggak tentang pemilihan perangkat kelas pada aturan perkalian di video pembelajaran kita sebelumnya? Nah, di sini Ibu tampilkan lagi nih. Ini masalah kita tadi, masalah pemilihan pengurus OSIS. Nah, ini penyelesaiannya ya, dengan menggunakan permutasi. Nah, ini Ibu tampilkan lagi screenshot tangkapan layar dari video pembelajaran kita sebelumnya terkait aturan perkalian, yaitu pada pemilihan perangkat kelas. Kalau di sini pemilihan pada aturan perkalian ini kan yang dipilih perangkat kelas, ini perangkat atau pengurus OSIS. Kan mirip ya, mirip. Nah, yang dipilih di sini ketua sekretaris bendahara, 3 orang juga. Di sini dipilih ketua wakil dan sekretaris, 3 orang juga ya. 3 orang juga. Tapi di sini letak bedanya itu terletak pada calon yang ada. Kalau pada aturan perkalian, calonnya itu untuk masing-masing posisi. Nih, kayak ini, calon untuk ketua ada 2 orang, calon untuk sekretaris 2 orang, calon untuk bendahara juga, calon untuk bendahara 4 orang. Nah, ini kalau calonnya per posisi, setiap posisi ada calon, maka itu penyelesaiannya menggunakan aturan perkalian seperti ini. Nah, kalau masalah permutasi gimana? Kita juga memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nih, ketua, wakil ketua, dan sekretaris, tapi calonnya cuma ada 4 orang. Jadi calonnya itu tidak dikelompok-kelompokkan per posisi. Calonnya itu secara umum saja ditulisnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, maka penyelesaiannya itu dengan permutasi. Oke? Nah, itulah beda penyelesaian atau masalah untuk permutasi dan untuk perbedaan masalah antara permutasi dengan aturan perkalian. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas masalah permutasi yang kedua. Ini soalnya, bilangan ribuan akan disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapakah banyak bilangan ribuan yang dapat dibuat dengan angka-angka yang berlainan? Nah, di sini berarti kita akan membuat bilangan ribuan dari angka ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ya, jadi berapa banyak bilangan ribuan yang dapat dibuat dengan angka-angka yang berlainan? Artinya masing-masing digitnya itu harus berlainan. Berarti di sini kita lihat dulu. Bilangan ribuan itu terdiri atas berapa angka? Ya, 4 angka. Contohnya gini kan. Nih, ini contohnya 1243. Ribuan ini ya. Terdiri atas 4 angka. Atau 3425 atau ini 2021. Nih, jadi bilangan ribuan terdiri atas 4 angka. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sama artinya dengan apa? Banyak cara memilih 4 angka dari 6 angka yang tersedia. Jadi yang tersedia kan di sini 6 angka. Yang tersedia 6 angka. Yang akan dipilih 4 angka. Ya, yang akan dipilih 4 angka dari 6 angka yang tersedia. Nah, itu artinya sama juga dengan kasus tadi ya. Kalau tadi kan pemilihan pengurus OSIS, akan dipilih 3 orang dari 4 orang yang tersedia. Sekarang kita akan memilih 4 angka dari 6 angka yang tersedia. Berarti sama artinya dengan permutasi 6,4. Oke. Nah, berapa itu? Berarti kita masukkan ke rumus permutasi, yaitu 6 faktorial. Di sini 6 faktorial
per 6 kurang 4 faktorial, itu sama aja dengan nih, 6 faktorial tuh ini uraiannya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 6 kurang 4 faktorial, 6 kurang 4, 2, berarti 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Coret yang bisa kita coret yang sama atas bawah, tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali, bukan ya, 6 kali, yang tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berapa hasilnya? Ya, 360. Nah, berarti banyak bilangan ribuan. Jadi, banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 360 bilangan ribuan. Oke? Di masalah kontekstual yang kedua. Oke, Ibu harap Ananda sudah paham terkait penyelesaian masalah kontekstual untuk permutasi. Sekarang mari kita mencoba. Silakan Ananda selesaikan masalah ini. Selesaikan di buku buram dulu. Dari 7 orang akan dipilih menjadi satu tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seorang anggota. Jadi ada 7 orang. Dari 7 orang ini akan dipilih satu tim. Satu tim itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan satu anggota. Banyaknya susunan tim yang mungkin adalah, silakan Anda coret-coret dulu di buramnya dalam hitungan waktu 10 detik. Mulai dari sekarang. Oke, sudah? Oke, ayo kita periksa jawaban Ananda. Di sini inilah jawabannya, karena di sini kan akan memilih 7 orang dari, calonnya atau yang akan dipilih itu ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Berarti ada 4 orang yang akan dipilih dari 7 orang yang tersedia. Berarti itu sama saja dengan permutasi 7,4. Lalu kita masukkan ke rumus, 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial, sama saja dengan 7 faktorial per, ini hasilnya 3 faktorial. Nah, selanjutnya apa? Kita uraikan, 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Habis itu kita coret yang mirip. Nih, berarti tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 itu sama dengan 840. Berarti banyak susunan tim yang mungkin terbentuk adalah 840 tim. Oke? Baiklah Ananda, demikian pembelajaran kita untuk video pembelajaran kali ini. Berikut Ibu sampaikan nasihat dari salah seorang imam besar Muslim sedunia, yaitu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jangan sampai Ananda merasakan itu. Tetaplah semangat belajar, sesusah apapun itu jangan menyerah. Semoga Ananda semua sukses dengan cita-citanya masing-masing. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.